Pasir Sahara yang membentang tanpa batas menyimpan kisah tentang bangsa yang tidak pernah benar-benar tunduk kepada kekaisaran Romawi maupun kekuatan kolonial Eropa. Mereka adalah bangsa Tuareg, kaum pengembara gurun yang dijuluki sebagai pria biru oleh banyak orang. Di tanah tandus ini, hampir semua aturan kehidupan berjalan terbalik. Para lelaki justru menutupi wajah mereka dengan kain panjang berwarna biru tua, sementara para perempuan hidup dengan kebebasan yang jarang ditemukan di dunia timur. Mereka dapat memiliki harta, mampu membaca dan menulis, bahkan memiliki hak untuk memilih pasangan maupun kekasih mereka sendiri. Namun kehidupan mereka jauh dari romantisme yang dibayangkan orang luar. Sahara bukan tempat bagi mereka yang lemah. Hanya orang yang memahami arah bintang, bahasa angin, dan tanda-tanda bumi yang mampu bertahan hidup di lautan pasir itu. Keluarga-keluarga Tuareg mampu melakukan perjalanan selama berminggu-minggu melewati gurun yang membakar, tempat manusia modern mungkin akan kehilangan tenaga hanya dalam hitungan jam. Selama ratusan tahun, karavan mereka menguasai jalur perdagangan paling penting di Afrika Utara. Mereka membawa emas, garam, kain, manuskrip kuno, dan berbagai barang berharga melintasi wilayah yang tidak memiliki jalan maupun penunjuk arah. Hari ini kita akan menyelami bagaimana bangsa pengembara ini mampu bertahan di tengah Sahara. Benarkah salah satu makanan terkenal mereka adalah belalang goreng? Mengapa membuka penutup wajah seorang Tuareg dianggap sebagai penghinaan besar? Anda sedang berada di saluran akar rumput, dan inilah kisah lengkap tentang para nomaden paling misterius di muka bumi. Nomor 1. Bangsa bebas dari lautan pasir biru. Dalam banyak budaya, kesombongan dianggap dosa besar. Tetapi bangsa Tuareg tumbuh tanpa mengenal tunduk atau kerendahan hati kepada siapapun. Selama lebih dari 2000 tahun mereka hidup tanpa kerajaan tetap, tanpa tembok kota, dan tanpa batas wilayah yang jelas. Sampai hari ini, banyak suku Tuareg masih terus berpindah melintasi Sahara sebagaimana leluhur mereka berabad-abad lalu. Mereka hidup sederhana, hanya membawa unta, tenda, dan sedikit barang bawaan. Namun ada satu benda yang bagi mereka jauh lebih penting daripada harta apapun, yaitu tagelmust, kain penutup wajah khas Tuareg. Sejarah bangsa pengembara ini dimulai dari perpindahan besar-besaran di masa lampau. Pada era Kekaisaran Romawi, leluhur Tuareg diyakini terusir dari wilayah yang kini menjadi Libya. Tanpa pilihan lain, mereka bergerak menuju jantung Sahara, wilayah yang tampak mustahil dihuni manusia. Tetapi di tempat yang terlihat seperti neraka panas itulah mereka membangun peradaban unik. Kehidupan keras gurun memaksa mereka menciptakan aturan sendiri, termasuk dalam berpakaian. Dari sinilah lahir legenda tentang pria-pria biru Sahara. Kaum Tuareg menggunakan kain yang dicelup dengan pewarna indigo alami. Warna biru tua itu mudah luntur dan perlahan meresap ke kulit para pemakainya. Karena air sangat langka dan pakaian jarang dicuci, pigmen indigo meninggalkan noda permanen di tubuh mereka, membuat kulit tampak kebiruan. Itulah sebabnya mereka dikenal sebagai pria biru. Bagi Tuareg, warna biru bukan sekadar estetika, melainkan simbol kehormatan dan status sosial, karena kain indigo berkualitas sangat mahal di gurun. Namun misteri terbesar mereka tersembunyi di balik kain panjang yang disebut tagelmust. Kain sepanjang beberapa meter itu mulai dikenakan seorang pria ketika memasuki usia dewasa. Sejak saat itu, wajahnya menjadi sesuatu yang sakral. Hidung, mulut, bahkan dagu selalu tertutup di hadapan orang lain. Bangsa Tuareg percaya roh jahat dapat masuk melalui bagian wajah yang terbuka atau mencuri kekuatan hidup seseorang. Karena itu, memperlihatkan wajah kepada orang asing dianggap sebagai pelanggaran besar terhadap adat mereka. Catatan kuno bahkan menyebutkan bahwa seorang pria Tuareg yang kehilangan penutup wajahnya saat bertempur akan buru-buru menutupi wajah dengan tangan sebelum memikirkan keselamatannya sendiri. Kehormatan mereka lebih penting daripada rasa takut. Mereka bahkan memiliki cara khusus untuk makan dan minum tanpa benar-benar membuka kain tersebut. Hanya istri dan anggota keluarga dekat yang diperbolehkan melihat wajah asli seorang pria Tuareg. Kontras budaya ini sangat mengejutkan banyak orang luar. Jika di sebagian dunia timur perempuan diwajibkan menutupi diri, maka di Sahara justru para lelaki yang hidup dalam misteri, sementara perempuan tampil lebih terbuka dan bebas. Nomor 2.
Para ratu gurun, matriarki tersembunyi di tengah Sahara. Banyak orang membayangkan kehidupan gurun identik dengan aturan keras terhadap perempuan. Tetapi masyarakat Tuareg justru menunjukkan hal yang sangat berbeda. Dalam budaya mereka terdapat sistem sosial unik yang oleh sebagian peneliti disebut sebagai matriarki tersembunyi. Ketika para pria menghabiskan waktu berbulan-bulan mengawal karavan melintasi Sahara, perempuanlah yang memegang kendali kehidupan sehari-hari. Bangsa Tuareg memiliki pepatah terkenal, "Pria adalah kaki, tetapi wanita adalah kepala." Kalimat itu bukan sekadar ungkapan. Para perempuanlah yang memiliki tenda, ternak, dan sebagian besar kekayaan keluarga. Jika terjadi perceraian, yang cukup umum terjadi tanpa konflik besar, maka sang pria harus meninggalkan rumah dengan hanya membawa untanya sendiri. Semua harta dan anak-anak tetap berada bersama mantan istrinya. Setelah perceraian, seorang wanita bahkan dapat mengadakan pesta khusus sebagai tanda bahwa dirinya bebas kembali untuk menjalin hubungan baru. Yang lebih mengejutkan adalah tingkat pendidikan kaum perempuan Tuareg. Mereka berbicara dalam bahasa Tamashek dan menggunakan tulisan kuno bernama Tifinagh. Para wanita menjadi penjaga puisi, sejarah suku, dan tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun. Mereka sering dianggap sebagai pusat kebudayaan Tuareg. Di banyak keluarga, perempuan memiliki kemampuan membaca dan menulis lebih baik daripada kaum pria. Sebelum menikah, perempuan Tuareg juga memiliki kebebasan dalam memilih pasangan. Memiliki hubungan romantis sebelum pernikahan tidak langsung dianggap mencoreng nama baik mereka sebagaimana di banyak masyarakat konservatif lainnya. Satu-satunya aturan adalah tamu laki-laki harus meninggalkan tenda sebelum matahari terbit. Tradisi ini menunjukkan perpaduan unik antara Islam dan adat kuno Sahara. Mereka tetap memeluk Islam, tetapi menjalankannya sesuai budaya nomaden yang telah ada jauh sebelum pengaruh Arab datang ke Afrika Utara. Poligami hampir tidak ditemukan dalam masyarakat tradisional Tuareg. Dalam banyak kasus, hubungan mereka lebih menekankan kesetaraan antara pria dan wanita. Kebebasan perempuan di tengah gurun yang keras ini menjadi salah satu hal paling mengejutkan tentang bangsa Tuareg. Di tempat yang tampak tidak ramah bagi kehidupan, mereka justru membangun masyarakat di mana perempuan memiliki posisi yang sangat kuat. Bagi mereka, tanpa kecerdasan dan kemampuan perempuan mengatur kehidupan keluarga, seorang pengembara gurun tidak akan pernah mampu bertahan lama di Sahara. Nomor 3. Rahasia bertahan hidup di Sahara. Air, panas, dan pengetahuan leluhur. Bagaimana manusia dapat hidup di wilayah yang suhunya mampu membakar tanah dan udara terasa begitu kering hingga sulit bernapas? Bagi orang biasa tanpa persiapan, Sahara bisa menjadi hukuman mati. Tetapi bagi Tuareg, gurun adalah rumah yang mereka pahami seperti halaman sendiri. Selama berabad-abad mereka mempelajari setiap tanda alam untuk bertahan hidup. Rahasia utama mereka adalah kemampuan membaca gurun. Mereka mengenali arah dari bentuk bukit pasir, warna tanah, gerakan angin, bahkan aroma udara. Bagi orang asing, Sahara tampak seperti lautan pasir yang sama di segala arah. Namun bagi Tuareg, setiap bukit memiliki tanda dan makna. Mereka dapat mengetahui lokasi sumur yang berada ratusan kilometer jauhnya hanya dari perubahan kecil pada lanskap. Selain itu, mereka memahami rahasia terbesar Sahara yang tersembunyi jauh di bawah permukaan tanah. Di bawah gurun yang tampak mati, terdapat cadangan air purba raksasa yang dikenal sebagai akuifer fosil. Air ini berasal dari masa ketika Sahara masih hijau ribuan tahun lalu. Kedalamannya bisa mencapai ratusan meter, dan hanya sedikit orang yang mengetahui lokasi tepat untuk menemukannya. Bangsa Tuareg mewariskan pengetahuan itu dari generasi ke generasi. Mereka juga mengetahui cara menghemat energi di tengah panas ekstrim. Perjalanan biasanya dilakukan pada pagi dan malam hari, sementara siang digunakan untuk beristirahat di bawah bayangan tenda. Pakaian panjang berwarna gelap yang mereka gunakan ternyata membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil dan melindungi kulit dari sengatan matahari serta badai pasir. Bahkan unta mereka diperlakukan seperti anggota keluarga sendiri, karena tanpa hewan itu perjalanan melintasi Sahara hampir mustahil dilakukan. Sumur-sumur yang dipakai bangsa Tuareg bukan sekadar lubang air biasa di tengah gurun, melainkan tempat yang dijaga seperti warisan suci selama ratusan tahun.
Lokasinya dirahasiakan dan hanya diketahui oleh keluarga atau suku tertentu. Dalam perjalanan panjang melintasi Sahara, mereka juga memiliki aturan ketat untuk menghemat cairan tubuh. Para pengembara ini jarang berbicara ketika berjalan di bawah panas matahari, agar tidak kehilangan kelembapan melalui napas. Untuk melawan rasa haus, mereka menggunakan cara sederhana tetapi cerdas. Batu-batu kecil yang halus disimpan di bawah lidah, sehingga mulut terus menghasilkan air liur. Cara ini membantu menipu tubuh dan membuat mereka mampu bertahan berjam-jam tanpa minum. Makanan mereka pun jauh dari kehidupan modern. Banyak orang pernah mendengar cerita bahwa bangsa Tuareg memakan belalang, dan kisah itu memang benar. Namun bagi mereka, belalang bukanlah hidangan istimewa, melainkan sumber protein darurat ketika persediaan makanan menipis di tengah perjalanan panjang. Makanan utama mereka tetap sederhana, terdiri dari kurma, susu unta, dan teh tradisional khas Sahara. Di tengah gurun, teh bukan hanya minuman biasa, melainkan simbol kehormatan dan persahabatan. Upacara minum teh Tuareg memiliki makna yang sangat dalam. Seorang tamu biasanya akan disuguhkan 3 gelas teh secara bertahap. Gelas pertama terasa pahit seperti kerasnya kehidupan di padang pasir. Gelas kedua memiliki rasa kuat yang melambangkan cinta dan persaudaraan. Sedangkan gelas ketiga terasa manis, seperti kenangan indah tentang perjalanan dan persahabatan. Menolak meminum teh atau meninggalkan gelas sebelum habis dianggap sebagai penghinaan terhadap tuan rumah. Di Sahara, secangkir teh memiliki nilai yang sama pentingnya dengan kata-kata kehormatan. Nomor 4. Tuareg dan jalur perdagangan Sahara. Karavan, oasis, dan kekuasaan gurun. Selama berabad-abad, bangsa Tuareg menjadi penguasa jalur perdagangan di Sahara. Tidak ada karavan yang membawa emas, garam, gading, atau kain berharga yang dapat melintasi gurun tanpa bantuan mereka. Para pedagang membayar bukan hanya untuk izin lewat, tetapi juga untuk perlindungan, petunjuk jalan, dan kemampuan bertahan hidup di lautan pasir yang mematikan. Kaum Tuareg mengenal oasis tersembunyi, sumur rahasia, dan jalur aman yang tidak diketahui oleh orang luar. Namun dunia mereka mulai berubah drastis ketika abad ke-20 tiba. Penjajahan Eropa dan pembentukan negara-negara modern seperti Mali, Niger, Libya, dan Aljazair memecah wilayah jelajah tradisional Tuareg menjadi garis-garis perbatasan. Pemerintah kolonial dan negara baru Afrika berusaha memaksa mereka meninggalkan kehidupan nomaden dan menetap di kota atau desa permanen. Tetapi bagi bangsa Tuareg, gagasan tentang batas wilayah terasa asing. Bagaimana mungkin gurun yang luas dapat dipisahkan oleh garis di atas peta? Perubahan itu memicu banyak perlawanan. Bangsa Tuareg dikenal memiliki tradisi militer yang kuat dan sejarah panjang sebagai pejuang gurun. Pedang tradisional mereka yang disebut takoba menjadi simbol keberanian dan kehormatan. Seiring waktu, unta yang dahulu menjadi alat transportasi utama mulai digantikan oleh kendaraan off-road yang dimodifikasi khusus untuk menaklukkan pasir Sahara. Mobil-mobil itu mampu bergerak cepat melintasi bukit pasir seperti kendaraan rally Dakar. Hingga hari ini, hubungan antara Tuareg dan pemerintah di wilayah Sahara seringkali tetap penuh ketegangan. Banyak dari mereka tidak terlalu peduli pada paspor atau batas negara modern. Bagi Tuareg, Sahara adalah satu tanah yang utuh, bukan potongan wilayah yang dipisahkan oleh pos pemeriksaan. Mereka terus bergerak dari oasis ke oasis, membawa barang dagangan dan hidup jauh dari pengawasan penuh pemerintah. Dalam banyak hal, mereka masih mempertahankan identitas sebagai bangsa bebas yang lebih percaya pada tradisi leluhur daripada aturan administrasi modern. Nomor 5. Sahara dari mata bangsa Tuareg. Kota batu dan tempat-tempat suci. Bagi orang luar, Sahara mungkin hanya terlihat sebagai hamparan pasir tanpa akhir. Tetapi di mata Tuareg, gurun adalah dunia yang dipenuhi tempat suci, pegunungan kuno, dan jejak sejarah yang luar biasa. Salah satu wilayah paling penting bagi mereka adalah dataran tinggi Tassili en Adjer. Tempat ini dikenal sebagai labirin batu raksasa yang dipenuhi tebing dan lorong-lorong alami. Banyak orang menjulukinya hutan batu Sahara. Di sana terdapat ribuan lukisan gua prasejarah yang menggambarkan masa ketika Sahara belum menjadi gurun tandus. Lukisan itu menunjukkan gambar sungai, hewan liar,
dan manusia yang hidup di wilayah hijau penuh kehidupan. Bagi Tuareg, kawasan ini bukan hanya situs sejarah, tetapi juga tempat yang dianggap sakral. Mereka percaya beberapa lokasi di sana dihuni roh-roh gurun, sehingga hanya pemandu berpengalaman yang berani membawa orang asing melewati koridor batu tersebut. Wilayah penting lainnya adalah Pegunungan Hoggar di Aljazair Selatan. Pegunungan vulkanik ini menjulang tinggi di tengah Sahara dengan lanskap batu hitam yang terlihat seperti dunia lain. Disinilah banyak legenda Tuareg lahir dan diwariskan turun-temurun. Salah satu kisah paling terkenal adalah tentang Tin Hinan, tokoh perempuan legendaris yang dipercaya sebagai leluhur besar bangsa Tuareg. Menurut tradisi, ia datang dari wilayah Maroko bersama pengikutnya dan mendirikan masyarakat Tuareg pertama di Sahara. Pada tahun 1925, para arkeolog membuka makam kuno yang diyakini milik Tin Hinan. Di dalamnya ditemukan kerangka seorang perempuan yang dimakamkan bersama perhiasan emas dan benda-benda berharga. Penemuan ini membuat legenda tentang Ratu Pendiri Tuareg semakin dipercaya dan menjadi bagian penting identitas mereka hingga sekarang. Ketika melihat bangsa Tuareg, kita sebenarnya tidak hanya melihat sebuah suku pengembara yang eksotis. Kita sedang melihat cermin yang memperlihatkan betapa bergantungnya manusia modern pada kenyamanan dan teknologi. Kita terbiasa hidup dengan air yang mengalir dari keran, peta digital di telepon genggam, dan identitas yang tersimpan di media sosial. Sementara itu, bangsa Tuareg menunjukkan bahwa manusia masih dapat bertahan hanya dengan pengetahuan alam, keberanian, dan kemampuan membaca tanda-tanda bumi. Mereka mengajarkan bahwa kebebasan tidak selalu berarti memiliki banyak hal. Kadang-kadang kebebasan justru berarti mampu hidup tanpa bergantung pada apapun. Dalam dunia yang terus dipenuhi batas negara, aturan, dan pengawasan, pria-pria biru Sahara tetap menjadi lambang kehidupan yang bebas. Mereka tidak melawan gurun, melainkan hidup mengikuti ritmenya. Dan mungkin disitulah letak kekuatan sejati mereka. Ketika sebagian besar manusia mencari kenyamanan di balik tembok kota modern, bangsa Tuareg masih melanjutkan perjalanan mereka di bawah langit Sahara. Mereka membaca bintang sebagai penunjuk arah, mengikuti angin sebagai panduan jalan, dan menyesap gelas teh ketiga yang manis sambil memandang matahari tenggelam di balik bukit pasir yang tak berujung. Apa bagian paling mengejutkan dari kehidupan Tuareg menurutmu? Kebebasan perempuan mereka? Tradisi para pria biru? Atau kemampuan bertahan hidup di tempat yang bagi banyak orang terasa mustahil dihuni? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan suka jika kisah ini membuatmu melihat dunia dari sudut pandang berbeda, dan berlangganan saluran akar rumput, karena masih banyak perjalanan menuju tempat-tempat di mana tradisi kuno tetap hidup berdampingan dengan dunia modern.